video kali ini saya akan membahas tentang teori psikologi pada suatu karya sastra. Jadi, psikologi sastra ini adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan, itu menurut Suwandi Endraswara pada tahun 2013. Menurut Nyoman Kutarna pada tahun 2012, psikologi sastra adalah model penelitian interdisiplin dengan menerapkan karya sastra memiliki posisi yang lebih dominan. Psikologi sastra ini menurut Sigmund Freud adalah alam bawah sadar. Jadi menurut teori Sigmund Freud, ini disebut juga teori psikoanalisis. Itu teori ini berhubungan dengan fungsi perkembangan mental manusia. Unsur kejiwaan dalam teori psikologi sastra ini menurut Sigmund Freud ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ID, merupakan kepribadian manusia yang paling dasar. Kemudian yang kedua ada ego, merupakan kepribadian sebagai pengaruh individu. Dan yang ketiga itu adalah superego, merupakan kepribadian yang memiliki nilai atau aturan yang bersifat evaluatif. Baik, saya akan membahas kajian aspek kejiwaan tokoh utama pada novel Pulang dalam menghadapi konflik batin yang menimbulkan berbagai gangguan psikologis. Baik itu psikologis ringan, yaitu seperti gelisah, seperti penulis paparkan dalam novel di halaman 20, halaman 80, paragraf pertama, dan dipaparkan juga pada halaman 69 di paragraf terakhir. Selain gelisah, tokoh utama pun mengalami trauma seperti yang terdapat pada kutipan dalam halaman 11, paragraf keempat. Jadi aspek kejiwaan tokoh utama pada novel Pulang dalam menghadapi konflik batin ini menimbulkan berbagai gangguan psikologis ringan, itu seperti gelisah, trauma, stres, dan depresi. Gelisah ini dianggap sebagai penyakit jiwa paling ringan yang pernah dialami oleh setiap manusia. Segala persoalan hidup yang mengganjal dalam benak setiap individu akan menimbulkan gejolak jiwa yang berakibat tidak tenang dan membuat penderita sering merasakan khawatir yang berlebihan, tegang, ataupun perasaan was-was. Jadi jiwa tokoh utama yaitu Dimas pada novel Pulang seringkali merasakan kegelisahan karena jiwanya merasa terbelenggu oleh perasaan bersalah dan kesedihan setelah mendapat kabar tentang kekejian pembantaian. Jadi rasa bersalah yang terus menghantui Dimas dipaparkan pada kutipan halaman 38 di paragraf pertama dengan kalimat, seandainya dia berangkat, dia tak akan tertangkap. Aku akan merasa tenang jika aku yang ditangkap. Aku tidak punya keluarga. Berikut itu merupakan kutipan yang menunjukkan bahwa tokoh utama Dimas ini merasa gelisah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari teori psikologis dalam novel Pulang. Baik, sekian pembahasan mengenai teori psikologis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.